Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu itu, kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal dan hidup mulia selamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Paskah yang ketiga, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan yang hari ini kita dengar, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang menjadi makanan yang mengenyangkan kita. Pernyataan Yesus ini mengandung undangan untuk percaya dan menerimanya. Mengimani dan menerima Yesus sebagai sang roti hidup menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah jaminan yang dikehendaki Bapa. Yesus dengan tegas menunjukkan syarat supaya kita bisa memperoleh jaminan hidup yang kekal. Syaratnya itu adalah setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya. Melihat dan percaya adalah syarat yang harus kita penuhi. Melihat berarti memandang dengan mata iman, dan itu terkait dengan syarat yang kedua, yakni percaya. Kita menerima Dia dan mau memberikan diri secara total kepadanya, karena kita yakin di dalam Dia kita memperoleh hidup. Meskipun tawaran akan jaminan kehidupan kekal seringkali ditolak oleh manusia.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Mereka yang telah melihat dan percaya diundang untuk memberikan kesaksian, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka menjadi saksi bukanlah tugas ringan. Para rasul misalnya harus mengalami penganiayaan. Penganiayaan itu justru mendorong lebih banyak orang untuk berani bersaksi tentang Yesus. Mereka mengambil risiko atas pilihan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus yang hari ini kita dengar mengungkapkan betapa mendalamnya misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah tidak ingin manusia terpisah daripadanya. Kejahatan dan dosa telah menciptakan jarak antara manusia dan Allah. Manusia bersembunyi dari Allah dan mencari dan memanggil. Dosa menjauhkan manusia dari kasih Allah. Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk memperlihatkan seluruh hal ikhwal tentang misteri kealahannya, serentak memperlihatkan visi hidup yang benar kepada kita. Allah datang ke dunia untuk merobohkan menara arogansi manusia yang demikian berhasrat untuk menjadi sama dengan Allah. Karena arogansi inilah yang menyebabkan bencana bagi kemanusiaan, yang menyebabkan banyak tragedi, pertikaian, dan perang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan. Maka kalau kita sungguh percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai roti hidup, maka Dia akan menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Karena Yesus sendiri telah bersabda bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk melaksanakan kehendak-Nya, tetapi untuk melaksanakan kehendak Dia yang telah mengutus Dia. Yesus bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup dan kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sabda Yesus ini merupakan panggilan untuk masuk dalam keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan sebagai orang-orang Kristiani, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengalami keselamatan. Panggilan keselamatan itu untuk menjadi manusia baru, yakni hidup dalam terang. Melihat dan percaya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kita melihat, maka harus dibarengi dengan percaya. Maka kalau kita telah melihat dan percaya kepada Yesus sebagai roti kehidupan, maka kita akan membiarkan seluruh kehidupan kita untuk dijiwai, dibimbing, dan dirasuki oleh semangat Yesus Kristus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang menawarkan dirinya sebagai roti kehidupan itu memang dalam ajaran gereja Katolik, lalu menampilkan dirinya atau terwujud dalam perayaan Ekaristi. Yesus hadir dalam roti dan anggur yang amat sederhana. Tetapi kesederhanaan Yesus yang menjelma dalam rupa roti dan anggur itu telah menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Yesus yang telah membagi-bagi dirinya untuk memberikan kehidupan kepada manusia, maka hendaklah juga semangat Ekaristi menjiwai seluruh kehidupan kita, sehingga kita juga rela untuk saling berbagi, memberikan kehidupan kepada sama kita dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang semakin sejati yang hidup di zaman sekarang ini.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.